Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala aidan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Qala ta'ala aidan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa zalika adaful iman. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita dalam keadaan iman dan Islam, sehingga kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni saat ini sholat Jumat secara berjamaah. Kalau bukan karena kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat tinggi kepada kita, mungkin hari ini kita tidak berada di tempat yang semulia-mulianya tempat ini, melainkan kita akan dalam kesibukan keduniaan, atau bahkan mungkin kita berada di tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahkan bisa menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, diberikannya nikmat iman dan Islam kepada kita. Nikmat iman dan Islam yang akan menyelamatkan kita di dunia yang sementara ini, lebih-lebih di kehidupan di akhirat yang selama-lamanya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian saya mengajak kepada hadirin sekalian dan terutama kepada diri saya pribadi untuk kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, serta mengimplementasikan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni mulai dari kita bangun tidur sampai tertidur kembali dengan melaksanakan seluruh sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di balik ke sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat kejayaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 1 Maret tidak terasa kita masuk di bulan ketiga Maret 2024, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1445 Hijriah. Sebentar lagi, 10 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang mulia, yang agung.
Kita telah melewati, sebagaimana kita ketahui, kita telah melewati pemilu, pemilihan presiden dan calon wakil presiden, kemudian pemilihan legislatif kita baik yang di pusat maupun di daerah. Dan alhamdulillah kita semua rakyat Indonesia telah mengikuti pemilihan tersebut dengan aman, dengan damai, dan semua menyalurkan aspirasinya dengan tenang sesuai dengan hati nurani mereka. Tentu pilihan kita semua ini sangat tidak beragam dan sangat berbeda-beda. Tentu pilihan kita ini, pilihan kita masing-masing berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Bahkan di dalam keluarga sendiri berbeda-beda. Itulah demokrasi yang dianut oleh negara kita, memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih siapa saja yang akan menjadi pemimpin di negara kita atau menjadi wakil kita di legislatif. Kebebasan sesuai dengan pendapat hati nurani kita, sesuai dengan rekam jejak dari orang-orang yang kita pilih, dan sesuai dengan visi misi yang dipaparkan kepada kita. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui berbagai dinamika terjadi pasca terjadinya pemilu, bahkan sebelum pemilu. Terjadi dinamika perbedaan pendapat di antara kita. Terjadi saling celah mencelah, terjadi saling gontok-gontokan walaupun cuma di media sosial, bahkan terjadi di Indonesia, bukan cuma di media sosial tapi di alam nyata terjadi perselisihan. Inilah dinamika daripada pesta demokrasi yang kita laksanakan, dan alhamdulillah kita bisa melewatinya dengan aman, tentram, dan damai. Saatnya kini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa siapapun yang terpilih nantinya itu adalah pilihan dari kita semua dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang terpilih nantinya, maka kita harus menerimanya. Apabila di antara kita ada pilihan kita atau bahkan kita sendiri yang tidak terpilih, maka itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dibutuhkan kelapangan hati, kelapangan jiwa dari kita semua untuk mau menerima daripada setiap kekalahan ataupun kemenangan yang kita raih. Yang menang tidak boleh sombong, yang terpilih tidak boleh sombong, atau pilihan kita terpilih tidak boleh sombong, dan yang kalah tidak boleh berputus asa. Karena semua ini dilakukan untuk kemajuan negara kita. Semua ini dilakukan untuk kemakmuran negara kita, untuk mencapai kemakmuran negara rakyat Indonesia yang kita cintai ini. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, saatnya sekarang kita merajut kembali persatuan dan kesatuan di antara kita. Saatnya kita kembali merajut persatuan. Yang kemarin terjadi perpecahan di antara kita karena berbeda pilihan, maka saat ini sudah berlalu, maka kita kembali bersatu kembali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu saling bercerai-berai di antara kamu. Jangan saling bercerai-berai di antara kita, karena orang negara yang besar, walaupun jumlah penduduknya banyak, walaupun kekayaannya banyak, walaupun bala tentaranya sangat kuat, tetapi di dalamnya tidak terjadi perpecahan, di dalamnya terjadi saling perpecahan di antara satu dan lainnya, maka sesungguhnya negara tersebut adalah negara yang lemah, negara yang gampang untuk ditaklukkan. Tetapi sebuah negara yang kecil sedikit penduduknya tetapi dalamnya kokoh dengan persatuan, maka sesungguhnya negara tersebut adalah negara yang kuat, negara yang kuat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat tadi dijelaskan hablullah atau tali agama Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala. Alim ulama menjelaskan bahwa hablullah dalam hal ini terbagi tiga dalam pendapat ulama. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
Pendapat ulama yang kedua mengatakan bahwa kita diperintahkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pendapat yang ketiga bahwa alhamdulillah maksud dan tujuannya adalah untuk persatuan dan kesatuan negara kita. Ini pendapat yang paling kuat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kami mengajak kepada kita semua untuk kita senantiasa bersatu kembali. Yang kemarin terjadi keretakan antara tetangga satu dengan tetangga lainnya, maka kita kembali bersatu. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersatu padu, bersatu padu di dalam kehidupan kita ini. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, tidak lama lagi, 10 hari lagi ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan yang mulia. Para sahabat radhiyallahu dahulu ketika, dan para nabi alaihissalam ketika akan memasuki bulan Ramadan, maka mereka mempersiapkan dirinya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana bisa mendapatkan bulan Ramadan yang mulia itu. Mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Diulang-ulangi oleh mereka, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan yang mulia. Karena tidak ada yang menjamin di antara kita ini, mampu untuk bisa mendapatkan bulan Ramadan tahun ini. Karena tiada yang tahu umur kita sampai di mana, tiada yang tahu sampai kapan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Maka penting sekali kita untuk senantiasa mengencangkan doa kita, untuk senantiasa memohon dan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kita bisa memasuki bulan Ramadan yang mulia nanti, yang di dalamnya terdapat keberkahan yang sangat berlimpah ruah. Para ulama terdahulu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana bisa memasuki bulan Ramadan yang mulia tersebut. Bahkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut daripada anaknya Fatimah radhiyallahu anha tidak pernah mengencangkan ibadah-ibadah sunnah selain daripada, tidak pernah mengencangkan lebih kencang, lebih banyak daripada di bulan Sya'ban yang mulia ini. Bagaimana Nabi SAW berpuasa sebanyak-banyaknya di bulan Sya'ban tersebut. Mereka membuat amalan-amalan sunnah lainnya di bulan Sya'ban tersebut dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapati bulan Ramadan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan tentu kita ketahui adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. As-salatul khamsi wal jumu'ati ila jumu'ati wa ramadhan ila ramadhani mukaffaratun ma bainahunna al kabair. Bahwa sholat 5 waktu, kata Nabi, antara satu sholat dengan sholat lainnya adalah kafarat, penghapus dosa buat kita. Kemudian Jumat kali ini dengan Jumat berikutnya adalah kafarat, penghapus dosa. Demikian juga Ramadan kali ini yang akan kita dapati adalah penghapus dosa dengan dosa berikutnya. Namun hadirin rahmati Allah SWT, jangan sampai kita melanggar di dalam bulan Ramadan yang akan kita lalui nanti. Pelanggaran yang paling berat di dalamnya adalah berbuat mabuk-mabukan di siang hari. Ini sangat berat, dan berbuat zina pada saat bulan Ramadan. Maka barang siapa, kata Nabi, ketika bulan Ramadan berbuat hal demikian, kemudian dia belum mendapati bulan Ramadan berikutnya sebelum bertobat, maka tidak akan mencium bau surga. Inilah pelanggaran yang terbesar di ketika bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada khutbah Jumat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah